Satu perisa. Maju ke depan. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya. Segala kemuliaan, kejayaan, kebanggaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus, melampaui siapapun dan apapun yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bisa bersama-sama menikmati kebersamaan. Tapi Tuhan, kami memerlukan Engkau hadir, Engkau sendiri hadir, melampaui siapapun dan apapun yang kami akan terima di tempat ini. Engkau hadir dan mentabiskan ibadah kami ini berlangsung dari awal, pertengahan sampai kesudahan. Jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan bersama saya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Yosef, silakan duduk. Saya mengundang Pak Ketua Panitia, Bapak Pendeta Yosef Apeles Korompis untuk menyampaikan kata sambutannya. Shalom, selamat sore Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih karena masih diberikan kepercayaan untuk kembali mengadakan kegiatan hari ini. Tentunya semua tidak terlepas dari banyak dukungan doa dari Ibu Bapak, karena kita mengadakan ini bukan dengan dana yang lebih, tetapi dengan doa yang banyak, sehingga kita boleh ada di tempat ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Maksud tujuan daripada diadakan ini, tadinya saya katakan bahwa saya sudah pada waktu malam keakraban, tapi teman-teman katakan sudah dah, Bung Apeles jalankan saja sekaligus dituntaskan, bilang gitu. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudaraku yang kekasih, ini semua tidak terlepas dari hati untuk melayani dari teman-teman. Mereka tidak hanya berkorban secara fisik, tetapi juga dengan dana, karena mulai dengan janji iman sebagaimana yang biasa kita lakukan di kampus. Kalau mau mengadakan kegiatan selalu kita mulai dengan janji iman. Dan memang dengan kita mulai mau berkorban, maka kita melihat ada teman-teman juga yang digerakkan Tuhan untuk berkorban. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini, bahkan bukan hari ini, sudah dari hari Sabtu, pembicara kita Bapak Pontius yang kita sayangi sudah hadir sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin acara 3 hari 3 malam KKR itu sudah siap Pak Pontius. Iya. Baru kita adakan sekarang, rasanya sayang gitu. Kita tidak mempergunakan kesempatan kehadiran Pak Pontius yang diberkati Tuhan ini. Nah, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ada yang tulis demikian gini. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tak punya apa-apa.
Tanpa Tuhan kita tidak tahu apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa-apanya dong. Dengan Tuhan kita mulai acara ini. Dengan Tuhan kita mulai bersepakat. Dengan Tuhan kita mulai membangun kebersamaan. Dengan Tuhan kita satukan alumni I3. Dengan Tuhan lakukanlah. Terima kasih. Ya, di tengah-tengah kita juga, ini Bung Yosep Latuperisa atau Pak Pendeta Yosep juga baru dalam pemulihan. Tapi hari ini dia mau saksikan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian. Selamat sore semua teman-teman. Pak Ponsius, orang yang dosen yang kita banggakan semua, yang tetap setia sampai sekarang dan selamanya. Saya hari ini tepatnya 5 bulan persis tanggal 5 kena serangan jantung 100% buntu, dan waktu kena serangan saya sempat tidak sadar 30 menit. Dan dokter di gereja kami bilang sudah lewat, karena sudah tidak ada lagi pulse-nya. Tapi tiba-tiba Tuhan bangunkan, bukan baru turun dari sorga ya, saudara jangan salah ngerti itu. Ya. Dan saya tahu bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai. Dan karena itu saya bisa ada sampai hari ini, oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan baik untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk kita semua. Lagu lama saya sering nyanyi di Bukit Zaitun dulu, tapi mungkin Pak Ponsius belum pernah perhatikan kalau suara saya cukup bagus. GR ya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, ya Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Yesus, ku mengasihi-Mu. Ya Yesus, ku
Puji Tuhan atas dengan puji-pujian yang indah, sekaligus pemulihan dari Bapak Pendeta Yosef menjadi pokok doa kita, alumni, supaya beliau terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun dia dipercayakan. Kita akan masuk dalam persiapan ibadah, pemberitaan firman, perayaan Natal. Kita angkat satu pujian, dari pulau dan benua. Biar dari pulau dan benua, dunia akan datang memuji menyembah Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Hormat bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan. Rasanya kita kurang semangat ya. Coba kita berdiri dulu ya, kita berdiri. Tinggi ya, kita lebih tambah speed sedikit loh, biar AC ini kalah dengan kita punya semangat. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, hormat bagi Tuhan. Hormat bagi Tuhan. Laskar Tuhan yang perkasa, Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, puji dengan dunia, semua diterimanya. Gloria, hormat bagi Tuhan. Gloria, hormat bagi Tuhan. selanjutnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin dengan angkat pujian Malam Kudus. Namun saya mengundang ada beberapa bapak di antara kita yang mewakili untuk penyalaan lilin. Izinkan saya sebut nama dan bisa mengambil tempat ke depan. Yang pertama, Pak Hizkia Suwiknyo, kami mengundang ke depan. Lalu hamba Tuhan yang diberkati di gereja ini, Bapak Martin Areva, kami mengundang untuk ke depan untuk penyalaan lilin. Lalu Bapak Ridwan Huta Barat. Lalu pembicara kita Bapak Pendeta Ponsius Takaliwang. Lalu Ketua Panitia Bapak Apeles Korompis. Lalu ada senior kita yang juga datang lebih awal, Bapak Daryana, monggo. Ini angkatan 11. Lalu Ibu Elizabeth Pinangkaan, angkatan 29. Nanti kita akan angkat pujian Malam Kudus, lilin dinyalakan kepada bapak-bapak di depan, lalu bapak-bapak estafet ke kursi semua hadirin, lalu kita teruskan puji-pujian kita. Malam Kudus.
Silent night, holy night. Mari kita tetap berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup. Injil yang berindah wajib ku nyatakan. Injil elok mengherankan. Injil yang beri hidup. Injil elok mengherankan. Injil yang beri hidup. Berkat Yesus bagi sekalian. Berkat Yesus bagi sekalian. Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah. Injil yang beri hidup. Selamat diberinya suka dan sentosa. Injil elok mengherankan. Injil yang beri hidup. Injil elok mengherankan. Injil yang beri Injil elok mengherankan, kami mengundang Pak Ponsius. Injil elok mengherankan. Injil yang beri hidup. Injil elok mengherankan. Injil yang beri hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan berjanji di mana 2 atau 3 orang berkumpul, oleh karena namamu di situ engkau hadir lewat rohmu dan sabdamu. Oleh sebab itu dalam keyakinan ini kami berdoa Tuhan berkata-kata, berbicara dengan sederhana dan terus terang sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Tapi kita mulai ayat 33. Nanti kita baca berganti-gantian sampai ayat 35. Kemudian ayat 36 kita baca sama-sama. Ayat 33 Bapak-bapak lebih baca dahulu. Roma 11 ayat 33. 2, 3. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sama-sama. Sebab segala sesuatu adalah bagi dia dan oleh dia dan kepada dia.
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di bawah tema kemuliaan dari ayat 36 ada kata namanya kemuliaan. Kita bertemu di sana ada 8 pokok tentang kemuliaan berdasarkan ayat 36 ini. Yang pertama kita melihat pokok pertama adalah argumentasi tentang kemuliaan dalam kata sebab. Itu yang pertama. Yang kedua kita melihat luasnya kemuliaan dalam kata-kata segala sesuatu. Yang ketiga sumber kemuliaan dari Dia. Yang keempat kita melihat proses kemuliaan dan oleh Dia. Kemudian berikutnya yang kelima tujuan kemuliaan dikatakan dan kepada Dia. Lalu kemudian kita melihat alamat kemuliaan, alamat utama dari kemuliaan. Dan bagi Dialah, itu bicara tentang alamat utama tentang kemuliaan. Kemudian kita lihat istilah kemuliaan, arti istilah kemuliaan. Istilah bahasa aslinya doxa, itu memang sangat bagus. Kemudian yang terakhir, durasi kemuliaan. Kata-kata sampai selama-lamanya. Kita mau renungkan pokok-pokok tersebut secara sederhana. Ibu bapak sekalian, Paulus menulis surat ini, kita tahu semua Paulus sebetulnya dulu orang belum kenal Tuhan. Dia penghujat. Tapi dia dijamah oleh Tuhan, dia berubah luar biasa. Dan sesudah dia bertobat di jamaah Tuhan, ini orang dipakai secara sangat berkuasa. Jadi ahli teologi yang besar, ahli misi yang luar biasa, juga seorang penginjil, seorang hamba Tuhan yang menjadi berkat bukan cuma untuk bangsanya sendiri tapi untuk seluruh dunia. Nah, dia menulis kalimat ini, kata ini, sebab ada aturan dalam eksegese, dalam hermeneutika, setiap kata supaya menjadi jelas kita butuhkan pertolongan kamus bahasa. Bahasa asli, khususnya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, tapi itu salah satu. Tapi yang kedua, selain kamus, kita harus memperhatikan namanya konteks. Dan di sini kalau lihat kata sebab, konteksnya itu kita perhatikan ayat 33 sampai ayat 35. Jadi dari kata-kata ayat 33 sampai 35, muncullah kemudian kata sebab. Itu ada sangkut paut dengan ayat sebelumnya. Ada aturan yang luar biasa penting dalam eksegese. Semua kata, sebuah tafsiran tidak boleh terlepas daripada konteks. Kalau tidak kita nanti mencong semua. Jadi selalu berpusat, bersangkut paut dengan konteks di mana kata itu ditempatkan. Sebab, dan kata ini dalam Alkitab kita juga ditulis ada ratusan kali. Nah, aturan dalam hermeneutika, tiap kata ini biar banyak begitu, tiap kata dia harus dilihat artinya berdasarkan ayat sebelum maupun sesudahnya. Dan di sini itu Paulus menggunakan kata sebab, nah isinya itu kalimat-kalimat berikutnya, sebab segala sesuatu dan selanjutnya. Jadi yang prinsip di sini menyangkut kemuliaan, kita harus perhatikan supaya apa saja yang kita buat, motivasi apa saja kita buat, pokoknya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, itu pasti menguntungkan kita semua. Tidak pernah orang yang memuliakan Tuhan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Semua orang yang ambil keputusan memuliakan Tuhan pasti membuat orang lain diberkati. Ibu bapak sekalian, kami di Batu ya, bawa semua ibu semua dari Batu. Di sana semua dosen, ini buka hati ya. Gaji kami kalau hitung-hitung tidak cukup 1 bulan. Mana tamunya banyak lagi. Kedua bukunya banyak mesti dibelikan. Jadi hitung-hitung pertengahan bulan sudah pilot semua. Nah tapi karena ada kata sebab, artinya ya apa terjadi-jadilah. Karena ada sebab.
Jadi kita bergumul macam apapun, dan saya buka saja di sini, sekolah kita sebetulnya penuh pergumulan. Saya pikir-pikir ini lama-lama ini apa itu bisa habis nih. Tapi sekarang mahasiswa kita sudah 600 lebih. Dan target kita untuk waktu akan datang paling sedikit 1.000 lebih. Jadi saudara bayangkan kalau ke Batu di ramenya minta ampun. Tapi ya bagaimanapun pokoknya ada sebab. Itu artinya kita buat apa saja, pokoknya ada motivasi yang benar, ada tujuan yang jelas, pasti Tuhan buat sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat luasnya kemuliaan. Luasnya tempat kemuliaan. Sebenarnya di ayat 36. Segala sesuatu. Kalau lihat konteks ayat sebelumnya ini konteksnya ini tentang kondisi orang Israel yang apa itu sebetulnya mereka punya hak yang istimewa untuk dapat keselamatan dari surga. Tapi ahli teologi banyak belum bertobat, jadi pengajarannya juga bengkok-bengkok. Jadi Paulus betulkan segala sesuatu ini maksudnya semua hal yang semua dalam garis firman Tuhan, garis kehendak Allah. Kalau enggak bisa rusak semua. Aturan lalu lintas kalau bawa mobil sepeda motor di Indonesia mesti dari sebelah kiri kan. Kalau berani mau ambil sebelah kanan, ya tahu sendiri. Jalan lalu lintas aja sudah ada aturan sebelah kiri, tidak boleh sebelah kanan. Tafsiran, hermeneutika sudah ada aturan-aturan. Kalau itu dilanggar, inilah sumber segala kesesatan dan pengajaran yang aneh-aneh. Yang benar hanyalah segala sesuatu yang ditafsirkan sesuai dengan konteks. Selalu begitu. Itu segala sesuatu. Apa saja. Kita mau kerjakan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Pokoknya pikiran dalam otak saya ialah saya mau kerjakan ini. Apakah ini bisa diaminkan oleh surga atau tidak? Itu yang jadi keputusan ketentuan. Saya selesai S3 tahun 70 tahun berapa? 73. 73 namanya? Hah? 75 ya? Maaf agak terganggu sedikit nih. Sudah lupa, sudah makin tua kan. Jadi saya ini berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya sudah selesai, kalau saya mau kemana ini? Kan selalu dosen-dosen saya katakan, pokoknya kalau sudah selesai, Anda mesti tahu kemana mesti melayani. Nah saya ini agak bingung. Lalu saya bilang, kemana saya begini ya? Jadi saya ikut Pak Sudirman satu kali ke Lombok. Lalu saya berdoa, Tuhan sementara saya sudah mau diwisuda, terus saya tidak tahu saya mau kemana ini. Tapi saya punya prinsip, saya mesti tahu kehendak Tuhan, supaya saya bisa tahan di situ. Kalau tidak kan, waduh susah lagi. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh, ada satu keluarga orang Manado, saya berdoa di situ, berdoa. Lalu saya bilang, Tuhan saya sudah mau selesai, kemana saya melayani ini? Nah di Alkitab, apa itu, tidak ada nama Desa Batu Malang, ya kan? Tidak ada. Tapi saya mesti tahu, tidak ada nama YPP, tidak ada. Saya mesti berdoa, Tuhan kemana dan di mana saya mesti melayani? Ikan hanya bisa hidup kalau dia hidup di air. Kalau hidup di pohon tahu apa? Jadi ikan asin kan? Matilah. Jadi saya punya prinsip, saya mesti hidup, mesti melayani hanya di tempat yang Tuhan kehendaki. Kalau di luar itu, saya kayak ikan di luar kolam. Ya sudah selesai semua. Saya bisa bertahan sudah hampir 50 tahun ini. Saya tahu, karena pertama kali saya ambil keputusan, pokoknya saya tidak mau macam-macam. Saya mau tahu apa yang Tuhan Allah kehendaki, saya mau kerjakan sungguh-sungguh. Dan itu betul. Segala sesuatu. Nah ini menyangkut hal yang begitu luas. Termasuk bukan cuma soal pelayanan, soal teman hidup. Di tiga kan banyak putri-putri yang cantik. Jadi saya tiap hari di kelas saya banyak juga yang cantik itu. Saya bilang, mana ini yang jadi saya punya teman ini?
Ya laki-laki, apalagi sudah usia 22 tahun, musimnya kan, musim jatuh cinta. Jadi mana ini yang jadi saya punya teman hidup ini? Nah, berdoa. Dan Tuhan tunjukkan itu yang putri yang di depan itu, di depan itu. Soalnya saya tidak mau hidup, ya hidup begitu-begitu saja. Saya mau pokoknya dalam segala sesuatu, pokoknya mesti kehendak Tuhan saya kerjakan. Kalau enggak, saya punya hidup sia-sia semua, tidak ada gunanya. Nah, segala sesuatu, sebab segala sesuatu, jadi apa saja, termasuk teman hidup, termasuk buat biaya hidup, termasuk macam-macam, pokoknya segala sesuatu. Lalu disebut di ayat 36, adalah dari Dia. Itu bicara tentang sumber kemuliaan. Iya Bapak dan saudara-saudara, di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa dapat sesuatu. Bukan kemuliaan, kehinaan. Hanya di dalam Kristus kita dapat kemuliaan. Saya pernah menjemput seorang pembicara di Juanda, seorang jenderal. Dan saya naik sedan mewah, lalu hanya saya dengan sopir, atau tempat si Ombing kalau tidak salah, situ, atau saya sendiri dengan sopir. Tiap kali lewat, tidak ada seorang pun yang kasih hormat sama saya. Setelah si jenderal datang, naik di mobil yang sama itu, waktu dia masuk ke situ, waktu kami kembali ke Batu, semua tentara, angkatan laut, angkatan kepolisian, pokoknya kalau lewat semua begini. Jadi saya ini bukan tentara, kena hormat juga. Maksudnya, kita dimuliakan karena kita hidup tinggal dekat akrab dengan Tuhan kan. Kalau di luar tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita betul-betul susah loh. Diundang sana, dihormati sana, dikasih makanan yang paling enak. Itu merupakan anugerah Allah untuk kita semua, bukan jadi dengan sendiri begitu saja. Tapi karena kita akrab dengan Tuhan. Tuhan katakan, tanpa aku kamu tidak bisa buat apa. Tanpa aku kamu tidak bisa makan enak. Nah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi pengertian ini membuat kita makin bergantung sama Tuhan. Kan dari Dia. Artinya kalau bukan dari Dia, ya kita mau apa? Dari Dia. Orang tanya sama saya, bagaimana Bapak bisa tahan mengajar di 3 sudah hampir 50 tahun ini? Saya bilang dari Dia. Kalau dari saya sendiri, ya cepat angkat kaki saya. Lebih baik pulang ke Sangir, tangkap ikan lagi di sana kan. Mana lagi rapat di 3, minta ampun deh. Rapatnya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kala DPR dan MPR. Saya bilang ini kalau begini terus ini bisa mati cepat kita. Tapi ya saya hormati Pak Suneman. Pokoknya kalau Pak Tua pimpin rapat jam 3 sampai jam 10 malam. Lumak, saya bilang. Tapi saya bilang dari Dia. Ini kita buat ini bukan karena kurang kesibukan sehingga begitu lama, tapi memang menjadi lama karena begitu banyak diuruskan dari Dia. Apalagi sekarang mahasiswa begitu banyak, waduh, semua titik bengai dibicarakan. Apalagi soal pacaran itu. Itu kalau rapat saya paling bergumul kalau bicara soal cinta, si A si B, waduh itu ya memang cinta sebetulnya indah kan. Saya bilang betul cinta indah tapi pelik. Ya kalau cuma jatuh cinta apa itu lamaran ditolak itu biasa kan. Ini aduh sampai mau berkelahi sampai bunuh-bunuhan loh. Di Batu ini. Gara-gara cinta, tapi jangan tanya namanya ya. Ini rahasia pribadi. Waduh, saya sampai kaget, saya bilang, kok begini? Jadi saya ngerti, oh rupanya ya masalah itu ada di seluruh dunia rupanya. Termasuk di Batu. Dari Dia.
Itu sumbernya. Jadi karena kita akrab dengan Tuhan, kita pasti alami kemuliaan. Dalam arti segala masalah kita bisa selesaikan sehingga Tuhan sungguh-sungguh hanya Tuhan dimuliakan karena dari Dia. Saya pikir-pikir, hitung-hitung, mungkin kebanyakan rapat 95% itu bicara soal masalah. Dan ini bukan masalah tukang copet, ini masalah calon-calon pendeta semua kan? Aduh, Mak, saya bilang. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang jahat atau kita sengaja cari-cari kesalahan, enggak. Memang begitulah keadaannya dia. Sudah terima saja, bukan terima nasi begitu saja. Tapi mau apa? Sudah tugasnya begitu. Jadi tidak usah dikeluhkan, hanya disyukuri aja. Dan disyukuri kenapa? Dari Dia, dia bilang, oleh Dia. Di ayat 36. Dan oleh Dia. Ini bicara tentang proses untuk mengalami kemuliaan. Katakan, oleh Dia. Ibu bapak sekalian, kita tidak menghabiskan waktu dan energi untuk puji-puji diri sendiri dan dimuliakan, ya. Itu omong kosong yang luar biasa. Saya tidak habiskan energi, tenaga saya untuk dipuji-puji di mana-mana. Saya ini paling benci pujian-pujian itu. Tapi saya tidak cari-cari, kan diberikan. Bukan sengaja untuk cari-cari. Apa kurang kerjaan mau cari-cari puji? Kerjanya banyak sekali. Tapi saya bilang saya tidak habiskan waktu khusus untuk makan puji. Nanti kenyang-kenyangnya aneh itu makan puji. Tidak ada di rumah makan itu makanan namanya puji. Kalau penjualnya pun namanya puji ada juga. Tapi makan puji, makan apa? Dan oleh Dia. Kita bersyukur, kita manusia lemah. Saya sudah usia 70 tahun sekarang. Makin lama saya makin menyadari, saya ini orang lemah. Saya makin bergantung hidup ini sama Tuhan. Dulu, kuat kan? Dulu kalau lihat orang sakit, kalau teman-teman sakit di sekolah, di 3 waktu itu, ini pasti imannya ini kacau ini. Lalu saya bilang, dalam hati, ini menghina pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yeah. Satu kali saya hanya sakit perut sederhana. Masuk rumah sakit Calakit di Malang, dirawat 2 minggu. Lalu saya tanya sama suster, aku punya penyakit apa? Pasien diam. Loh, jangan begitu dong. Penyakit saya apa sih? Pokoknya diam. Lalu saya bilang, Tuhan, ada apa dengan saya begini? Roh Kudus kasih tahu kau terlalu sombong. Lihat orang sakit, orang punya kelemahan, lalu kau menjadi hakim khusus itu tidak cocok itu. Jadi terus saya bertobat di rumah sakit Calakit di Malang. Sudah bertobat dulu di Keramat Tunggak saya bertobat. Keramat Tunggak ya bukan yang macam-macam. Saya Keramat Tunggak. Orang Jakarta tahu semua. Tapi saya bertobat di Keramat Tunggak sungguh-sungguh. Dan saya waktu itu ada teman saya masih sama-sama di SMA. Dia bilang, Ponsius, mari kita ikut persekutuan doa. Saya kan belum bertobat. Saya bilang, apa lagi ini? Persekutuan doa. Kan itu istilah asing untuk saya. Saya bilang, apa itu? Ikut saja. Dijamin aman. Saya bilang, kau jangan bikin macam-macam ya. Pokoknya jamin aman. Jadi dia bawa saya masuk ke satu rumah, ruangan. Saya lihat ada 30 orang berkumpul di situ. Di satu rumah gede dari bambu, lantainya dari tanah. Saya bilang, kenapa kau bawa saya ke sini?
diam. Tiba-tiba mereka ada menyanyi, lalu ada satu orang bilang begini, malam ini kita mau doa berantai. Hah? Kok doa pakai rantai segala? Susah belum bertobat, nggak tahu istilah begitu kan? Ya sudah, apa doa berantai? Itu teman saya bilang, diam. Lalu dia jelas, doa berantai artinya kita semua di sini berdoa semua. Ya ampun, 30 orang. Kapan selesainya? Berdoa berantai. Lalu berdoa mulai dari sebelah kanan, saya mulai berdoa satu-satu. Yang ngeri kan sudah makin dekat dengan saya, kan saya belum tahu berdoa. Ya paling-paling doa Bapak kami. Jadi waktu sudah makin dekat dengan saya sudah pusing, aduh doa macam apa ini? Apa saya mesti doakan? Lalu saya bilang, Tuhan, aku tidak tahu berdoa macam apa ini. Tapi Bapak sekalian, malam itu Tuhan buat mujizat. Itu di ruangan gede, lantainya dari tanah. Saya angkat muka begini, saya lihat di depan saya ada seorang laki-laki ganteng, cakep. Saya belum pakai kacamata waktu saya gosok-gosok mata. Saya bilang, siapa ini? Tamu tidak diundang kok datang di sini. Dan waktu saya lihat begitu, saya mulai berdoa. Dan aneh terjadi. Pada malam itu juga, saya berdoa kurang lebih sekitar 15 menit. Sesuatu yang barang langka itu tidak pernah terjadi dalam hidup. Tapi malam itu saya bisa berdoa 15 menit. Tidak ada jam tangan waktu itu. Lalu saya pikir, apa ini? Nah sekarang, saya baru mengerti. Itu namanya vision. Jadi Tuhan Yesus menyatakan diri dalam satu vision. Saya bertobat, bukan ada khotbah pendeta, enggak. Khotbah pendeta kata-kata jelek. Ya banyak yang cerita-cerita yang tidak benar. Jadi saya tertarik. Tapi Tuhan tahu ini karena saya rindu Tuhan. Jadi Tuhan langsung menyatakan apa itu, menyatakan diri dalam vision. Lalu saya pulang dari tempat itu, saya pulang. Lalu kemudian saya berdoa. Nah di gereja kami tidak ada berdoa berlutut. Doanya, orang mana bilang berdoa terai-terai, lurus-lurus. Maka ada peribahasa, kalau kau berdoa lurus, lututmu lurus, itu katanya kau punya hati bengkok. Nanti kau berdoa berlutut, baru kau punya hati lurus. Saya tidak tahu gimana, tapi ya itu peribahasa kan. Saya tidak peduli sekarang lurus ke bengkok, pokoknya berdoa. Jadi saya berlutut. Waktu berlutut dalam doa, saya tutup mata. Dan gereja kami tidak ada berdoa berlutut, tidak ada. Cuma saya sendiri di kamar situ, di ruangan tamu. Lalu saya tutup mata begini, lipat tangan. Mulai berdoa, saya rasa kepala saya yang pegang, bukan begini dulu. Jadi kepala saya diraba. Saya bilang, siapa ini pegang-pegang kepala tidak permisi? Saya buka mata, tidak kelihatan siapa-siapa. Saya tutup mata lagi, datang lagi. Ini sebegini. Saya buka mata, enggak kelihatan apa-apa. Lalu saya tutup mata, lalu begini datang lagi. Sekarang saya mengerti, itulah zaman Tuhan dalam hidup saya pertama kali. Dan waktu tangan itu datang pada saya, ada semacam arus listrik halus, mulai dari ujung kepala, kulit kepala sampai kulit kaki, semacam arus listrik halus, dan itu membuat saya penuh sukacita yang belum pernah saya lihat dan temukan di mana-mana. Itu namanya mengalami, kalau pakai istilah dari saudara-saudara gereja Pentakosta, itu disebut, atau karismatik, disebut istilah baptisan Roh Kudus. Kalau kita bilang kepenuhan Roh Kudus, ya saya tidak peduli istilahnya apa, pokoknya saya alami sesuatu yang sungguh-sungguh khusus dengan Tuhan. Dan sejak saat itulah, tiap kali saya berdoa, kalau datang lagi itu arus listrik itu saya bilang, ini dia sudah datang ini. Itu sebagai tanda kode bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir. Ibu bapak sekalian, dari dia dan oleh dia dan kepada dia,
Semua yang kita alami tujuannya cuma satu. Tujuan itu kepada Dia. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari, kita buat, tujuannya cuma satu, supaya hanya Tuhan yang beroleh kemuliaan. Kita ini hanya ya terima-terima saja begitu. Lalu dibilang di sana, bagi Dialah kemuliaan. Istilah doksa dalam Alkitab kita sangat luar biasa. Istilah ini menunjukkan satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan psikologi atau dibuat oleh manusia. Ini hanya bisa dikerjakan oleh surga. Hanya bisa dialami oleh orang sudah hidup baru. Kalau belum bertobat, tidak ada itu. Hanya orang sudah hidup baru yang bisa mengalami kemuliaan itu. Maka di ayat 36 dikatakan luar biasa di Roma pasal 11 ini, bagi Dialah kemuliaan. Dan ini hanya betul bagi Dia, tapi karena kita di dalam Tuhan, kita ambil bagian dalam kemuliaan itu. Ibu Bapak sekalian, ada ilustrasi yang bagus di Alkitab kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke ledai, semua orang tepuk tangan kan? Semua orang puji Tuhan. Hosana anak Daud. Tuhan Yesus dipuji. Saya tanya, lalu keledai diapakan? Orang tanya begitu. Lalu keledai diapakan? Terus jelas sudah dimuliakan. Lalu keledai diapakan? Saya bilang, keledai tidak dimuliakan, tapi keledai itu masuk di dalam kemuliaan. Kira-kira begitulah hidup kita. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi, kita tidak mencari-cari supaya kita dimuliakan diri sendiri. Tetapi karena kita hidup dengan Tuhan, kita pasti ambil bagian di dalam kemuliaan itu. Dan di sini katakan kemuliaan itu bukan sewaktu-waktu saja, tapi sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan memuliakan kita bukan hanya pada waktu tertentu, tapi bilang sampai selama-lamanya. Ibu Bapak sekalian, saya waktu menjemput si jenderal tadi itu, semua waktu saya sendiri di mobil dengan sopir saya, tidak ada satu orang pun hormat. Tapi cerita berbeda. Setelah si jenderal masuk ke mobil dan saya duduk di sampingnya, saya walaupun bukan jenderal, saya juga dihormati, ambil bagian dalam kehormatan itu. Ya, itulah maksudnya. Kita tidak memuliakan diri sendiri, tapi karena kita hidup melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka kita ambil bagian dalam kemuliaan kekal itu. Amin. Ya, alumni kita, persekutuan alumni kita, ada begitu banyak yang kita bisa lakukan, kerjakan. Tapi jangan lupa kita memuliakan Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan, kita pasti ambil bagian di dalam kemuliaan itu. Tuhan memberkati Bapak sekalian. Amin. Saya persilakan Pak Ridwan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Siapakah kami pada sore hari ini? Boleh Kau singkapkan kebenaran firman Tuhan yang begitu mulia dan agung. Sungguh Tuhan, Kaulah Tuhan kami. Kaulah Raja kami, Kaulah penebus kami Tuhan. Untuk Engkaulah kami hidup. Untuk itu Tuhan, dengan segala kekayaan hikmat Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman yang kami terima ini, merubah paradigma kami, tata nilai kami, mindset kami. Sehingga ada kasih ketulusan, kemurnian di dalam setiap kehidupan kami melayani Engkau. Termasuk dengan ikatan alumni ini Tuhan. Mari Tuhan,
Biarlah firman Roma 11 ayat 30 dengan segala makna kekayaan yang kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Pontius Takaliwang, bukan saja menguasai kami, tapi juga mengendalikan kami dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, jika ada paradigma kami, tata nilai kami ditegur, ampuni kami Tuhan. Jika ada tujuan hidup kami, motif kami di luar Roma 11 ayat 36, ampuni kami Tuhan. Karena akhirnya kami akan sia-sia di atas segala kesia-siaan. Ubahkan kami Tuhan. Bahkan jika ada dosa dan kejahatan kami secara langsung atau tidak langsung ditegur melalui firman Tuhan, ampuni kami Tuhan. Murnikanlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pontius, Ibu, anak mantu jauh ke depan para cucu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya kembalikan pembawa acara. Terima kasih Pak Pontius untuk pemberitaan firman, juga Pak Ridwan yang sudah mendoakan. Kita akan masuk acara selanjutnya adalah kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, persembahan ini merupakan persembahan sulung kita untuk mendukung pelaksanaan tugas dari ikatan alumni yang akan kita lantik pada hari ini. Kita angkat pujian keagungan Tuhan, nama Yesus terus bersuara, nomor 274 ayat 1 dan 2. Oh Tuhanku, bila aku merenungkan. Rasa kasih